saya mau memperkenalkan diri dulu. Kemudian Twitter saya mau jadi bagian dari 6.000 follower saya, silahkan. _tani, website darmo.web.id, kemudian email di darmo@gmail.com. Lanjut. Oh ya, saya di Tasik Cyber sebagai super moderator. Kemudian saya juga admin di beberapa e-commerce seperti nuranibordir.com, kemudian di omarshop.com. Kemudian saya juga aktif di Kaskus, saya seller di Kaskus. Yang mau beli silakan kunjungi lapak saya. Betul kan? Pasti sebenarnya jual beli online itu sebenarnya di SMP kita pernah belajar juga. Apa sih jual beli online? Kayak jual beli abstrak ya. Jadi si penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu, tapi kita bisa komunikasi melalui alat komunikasi seperti handphone, SMS, kemudian bisa teleponan istilahnya, bisa nelfon, kita kemudian bisa chatting, bisa BBM-an, bisa catfish dan lain-lain ya, seperti itu. Pengertiannya sendiri. Lanjut. Oh ya, saya lupa belum menyapa Bang Dery yang dari Bandung Cyber. Saya ucapkan selamat. Mana sih alur jual beli itu, jual beli online itu? Di sini saya kelompokkan menjadi 3 cara jual beli online. Pertama, pastinya ada penjual. Si penjual ini memasang iklannya di internet tentunya. Kemudian ada pembeli. Sama pembeli juga mencari produk yang akan dia beli itu di internet atau di toko online seperti Toko Bagus, Kaskus, Berniaga, kemudian Nurani Bordir dan lain-lain. Kemudian ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini apa sih? Kenapa disebut pihak ketiga? Pihak ketiga itu sebetulnya banyak. Bisa hacker, bisa cracker, bisa juga rekber, bisa juga bank yang memfasilitasi pembayaran, bisa juga dinamakan itu pengiriman paket kayak JNE, Tiki dan lain-lain. Lanjut. Ini tata cara. Di sini ada tata cara membeli produk secara online ya. Sebenarnya produk yang ditawarkan di pasar online atau toko online itu ada dua macam. Yang pertama kita ada pre-order atau kita memesan terlebih dahulu. Setelah memesan kita membayar, kemudian setelah membayar barang akan diproduksi. Setelah produksi selesai maka barang akan dikirim. Itu yang pre-order. Kemudian yang langsung order atau ready stock, kita memesan, bayar, maka akan langsung dikirim seperti itu. Di sini ada diagramnya sedikit saya bikin. Pertama pre-order kita nego dulu. Biasanya kalau di toko online 50.000, wah Afgan katanya gitu. Afgan kan katanya kayak gitu kalau di Kaskus itu istilahnya. Kemudian deal, setelah deal biasanya si seller itu memberikan nomor rekeningnya supaya kita mentransfer. Kemudian setelah itu ada fasilitas rekber, saya lupa, ada fasilitas rekber. Rekber ini di mana ada pihak ketiga tadi yang saya sebutkan. Pihak ketiga ini memfasilitasi pembayaran. Bagaimana kita akan membayar, misalnya membeli iPhone 5, katakanlah harganya 10 juta, kita ragu-ragu dengan seller tersebut. Dengan itu kita bisa menyewa pihak ketiga, rekber. Rekber ini caranya kita order, kemudian setelah order kita tentukan rekbernya mau siapa, mau di mana. Kalau di Kaskus ada Black Panda yang terkenal itu seller, bukan seller, rekber yang terkenal itu Black Panda. Kemudian setelah itu mentransfer uang, transfer uang itu disimpan dulu di Black Panda. Di Black Panda disimpan, setelah kemudian kita mengirim barang ke si pembeli. Setelah barang nyampai, pembeli akan konfirmasi ke Black Panda, baru Black Panda mentransfer ke uang kita, ke rekening kita. Jadi cukup aman untuk digunakan kalau misalnya nilai transaksinya cukup besar. Itu seperti itu kalau yang rektor ini. Kemudian barang dikirim atau COD. COD ini istilahnya kita bertemu janjian di suatu tempat. Dia membawa barang, kita membawa uang. Gitu. Ada uang, ada barang. Dengan melakukan menggunakan jasa kurir dan lain-lain. Kemudian barang sampai. Ini kalau kita lolos dari penipuan kita barang sampai, tapi kalau kita kena tipu, barang hilang, uang hilang. Upload fotonya di Facebook, kemudian tag banyak-banyak teman kita, kemudian kasih keterangan harga dan juga nomor telepon, itu udah. Tapi kalau mau secara profesional, kita bisa pasang iklan di Toko Bagus atau Tokopedia atau Berniaga, bisa. Tapi kalau mau lebih profesional lagi, kita bisa mau bikin, silahkan bisa ke resikos.com. Iklan di e-commerce ini kita disediakan seperti nuranibordir.com ya.
Di sana jadi kita toko online sendiri untuk kita sendiri. Jadi tidak banyak urusan, adanya tunggu penawaran. Biasanya kalau yang tertarik dan melihat iklan kita itu biasanya meng-SMS atau chatting atau Facebook, PM istilahnya kalau di kasus seperti itu. Setelah datang baru mereka akan melakukan pembayaran. Bisa seperti itu, tapi resikonya cukup besar buat seller gitu. Kemudian kirim barang kita bisa menggunakan menggunakan Tiki, JNE dan lain-lain. Kemudian testimoni supaya kita terpercaya di dunia di bisnis online kita terus gitu. Misalnya kita sudah terpercaya maka tidak akan ada lagi orang untuk membeli, karena susahnya atau tantangannya kita di bisnis online itu bagaimana orang lain bisa percaya kita bukan penipu. Itu tantangan terbesarnya. Saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama toko online palsu, kemudian yang kedua seller penipu, yang ketiga bocornya data pribadi. Ini bisa disebabkan oleh cracker, hacker, dan lain-lain. Tips menghindari penipuan ya. Kita akan bahas dulu bagaimana cara menghindari toko online palsu ya. Tidak menutup kemungkinan toko itu interface-nya bagus, webnya bagus, semuanya terpercaya, istilahnya dicantumkan juga alamatnya, segalanya, tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah seller penipu. Karena seller penipu itu sebisa mungkin mereka meyakinkan dengan interface atau tampilan webnya. Seperti ada yang tampilannya sangat bagus tapi dicek alamatnya, kita cek cara yang paling sederhana untuk mengecek toko online palsu, atau kalau ada berarti itu bisa itu palsu, seperti itu. Cara yang paling mudah seperti itu. Kemudian ada juga kode area nomor telepon. Ini yang paling mudah ini. Biasanya toko-toko online itu 99% yang mengatasnamakan Batam itu palsu. Itu adalah hasil survei dari batamwatch.com. 99% toko online yang mengatasnamakan Batam itu palsu. PCA di Mandiri kita tidak usah ragu untuk menanyakan informasinya, siapa pemiliknya, rumahnya di mana, alamatnya dan lain-lain. Kalau bisa nomor handphonenya bisa kita SMS-an. Misalnya harga iPhone itu 10 juta tapi dijual dengan harga 5 juta, itu tidak masuk akal, kecuali itu mungkin hasil yang tidak benar lah, bisa hasil order atau apa. HTTPS dengan HTTP perbedaannya, kalau HTTPS ini secure ya, jadi data yang keluar itu oleh ada namanya itu triknya itu recovery, data-data yang keluar itu direkam. Ketika kita masukkan nomor rekening dan passwordnya, mereka bisa tahu. Tapi kalau menggunakan HTTPS ini datanya dienkripsi, jadi tidak beraturan, jadi keluarnya itu. Dan reputasi seller ini mempengaruhi ya. Reputasi seller itu kalau di kasus itu ada namanya itu cendol, istilahnya itu warna yang warna yang hijau ini menandakan berapa banyak cendolnya. Satu ini menandakan 100, kalau 2 200, kalau 3 300 dan seterusnya. Itu mempengaruhi kepercayaan pembeli. Biasanya kalau pembeli yang membeli kemudian barangnya datang ke rumahnya, mereka akan memberikan cendolnya seperti itu. Kemudian verified akun atau bukan seller tersebut. Kalau di toko kan joinetnya rata-rata penipu itu. Jadi usahakan yang udah beberapa tahun sign up atau misalnya yang mendaftar seperti itu. Kemudian testimoninya kita bisa lihat kalau di Kaskus ada ya testimoninya di trip, mereka membuka trip sendiri untuk menerangkan testimoni yang mereka dapat. Kemudian jangan mudah memberi informasi penting. Jangan mudah, Anda juga ada teknik hacking namanya social engineering. Anda jangan mudah terpercaya pada orang ya. Kita SMS-an, tapi mereka bisa mendapatkan nomor rekening kita, jangan sama passwordnya itu bisa dapat. Tapi jangan mudah lah, jangan, itu sebenarnya ada tekniknya juga. Tapi diusahakan untuk kita harus ingat tidak boleh memberikan password dan nomor rekening ke orang lain gitu. Kemudian rekber tadi di awal setelah saya singgung, rekber ini antara ada pihak ketiga untuk pembayaran. Jadi uang itu disimpan dulu di pihak ketiga, baru setelah barang datang dikirim ke warnet, menggunakan akses internet wifi, kemudian
sniping atau pencurian password ya. Sniping ada tekniknya namanya sniping. Kita bisa mendapatkan akses ke akun yang telah login tanpa kita login, tanpa mengetahui password. Mereka bisa mengobrak-abrik internet banking kita. Ada yang namanya keylogger ya. Keylogger itu sangat catat, kemudian dikirim ke email si pemasang tersebut. Itu sangat berbahaya. Pastikan dua macam ya, ada yang berbentuk software itu diinstal, kemudian ada juga yang berbentuk hardware. Berbentuk hardware itu sama kayak ada kan di slide. Nah ini di sini ada keylogger hardware ya. Ini itu sambungan PS2 USB, di mana ada PS2 tapi kita akan menggunakannya USB, itu bisa disambung menggunakan ini. Jangan salah paham dengan menggunakan keylogger. Kalau keylogger itu ujungnya sama. Yang ini PS2, ini PS2. Yang ini USB, yang ini USB. Seperti itu. Jadi sebelum colokan keyboard itu, yang PS2 itu ada sambungan lagi seperti ini. Tapi ujungnya biasanya sama. Biasanya sama antara PS2 yang email ke mail. Nanti langsung dicoloknya seperti itu. Ada sambungan tertentu di warnet. Hati-hati, tidak semua warnet itu aman. Apalagi warnet itu terkena adanya spyware, kemudian virus. Virus spyware itu mengirimkan informasi penting yang mereka dapat ke si yang membuatnya. Begitu. Lanjut. Ini ada balik-balik. Ini ada dengan gunanya ada yang namanya fitur dari toko online yang memudahkan kita untuk yang menggunakan oleh seorang hacker, katakanlah hacker. Kemudian mereka informasi tersebut di share di internet, maka habislah kita, uang kita habis semua. Gitu. Gunakan juga password yang berbeda.